Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Putri Febriana dengan NIM 23070300214. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan tentang tugas pokok dan fungsi manusia dalam kehidupan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka melalui rekaman video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum yang bertemakan tugas pokok dan fungsi manusia dalam kehidupan menurut pandangan Islam. Menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada manusia, di antaranya, yang pertama yaitu An-Nas, yang menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ada Al-Insan, menegaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, ada Al-Bashar, menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk biologis yang memerlukan makan, minum, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu Al-Ins, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang nampak secara fisik. Dan yang kelima, yaitu Bani Adam, yang berarti manusia merupakan keturunan Nabi Adam. Dalam perjalanan hidup dan juga kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah dan juga tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipenuhi, dijaga, dan juga dipelihara dengan sebaik-baiknya. Amanah itu sendiri terdiri dari beberapa macam, di antaranya yang pertama, amanah hamba terhadap Tuhannya. Amanah di sini maksudnya adalah mengikuti segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya, serta menggunakan anggota tubuhnya untuk aktivitas yang dapat menimbulkan dampak yang positif dan juga dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amanah hamba terhadap sesama manusia. Contohnya adalah mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya serta menjaga rahasia seseorang. Dan yang ketiga yaitu amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kepentingan dirinya sendiri, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya kelak. Lalu sebenarnya apa saja tugas pokok kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini? Tugas pokok manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu tugas manusia sebagai Abdullah, atau disebut juga dengan hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa tugas pokok manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sendiri merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan yang diizinkannya. Ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah khusus, yang merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perinciannya, tingkah dan juga tata caranya. Contohnya yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah umum, merupakan segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala aktivitas yang mengandung unsur ibadah bila diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua yaitu tugas manusia sebagai khalifah. Selain beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi,
sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah, manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga alam semesta dan memelihara keseimbangan ekosistem, serta mengatur kehidupan sosial dengan adil. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai khalifah, manusia tentu diberikan akal untuk berpikir dan membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi manusia itu diantaranya beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi, menggunakan akal untuk membedakan antara yang baik dan juga yang buruk, serta berbuat baik kepada sesama. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus terus berusaha menjalankan tugas pokok dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.